Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang suatu istilah yang baru, yang mungkin baru belakangan ini kita dengar, yaitu tentang cabin fever syndrome. Cabin fever syndrome sebenarnya bukan merupakan diagnosis klinis di dalam ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri. Ini adalah suatu ungkapan yang mungkin berkaitan dengan masalah psikologis yang sebenarnya berasal dari tahun 1800-an. Saat dimana di Amerika Utara ketika musim dingin yang sangat hebat, mungkin di sekitaran bulan Desember sampai Februari, orang harus berada di dalam kabin selama berbulan-bulan untuk bisa membantu dirinya tidak terkena dampak dari keadaan tersebut. Di zaman dulu tentunya kita mengetahui bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kondisi yang nyaman seperti sekarang. Orang masih hidupnya terpisah-pisah, terutama juga di beberapa negara seperti di Amerika Utara dan di Eropa itu masih hidupnya di hutan misalnya, dan cabin fever ini sebenarnya menunjukkan suatu gejala-gejala seperti itu. Nah, apa yang mengaitkannya dengan keadaan sekarang? Karena kita sedang saat ini berada dalam kondisi isolasi diri, ataupun kita tahu bahwa saat ini kita mengalami yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di banyak tempat orang sudah tidak lagi mau keluar rumah. Bahkan ada yang sampai kekhawatirannya bertambah akibat keadaan tersebut. Apa saja gejala-gejala cabin fever syndrome? Gejala-gejalanya adalah biasanya menyerupai gejala-gejala gangguan mood, seperti merasakan kesal, perasaan sedih, kemudian juga menjadi lebih sensitif. Ada gejala-gejala psikosomatik yang bisa menyebabkan perasaan tidak nyaman, ada perasaan terisolasi, bahkan ada beberapa orang yang mulai mengalami gejala-gejala seperti mirip depresi, seperti putus asa karena kondisinya tidak stabil. Hal ini perlu kita perhatikan karena kalau menurut saya sendiri, masa-masa di saat PSBB inilah kita merasakan hal-hal yang mungkin tidak biasa. Di beberapa kasus juga kita temukan bahwa ternyata masalah psikologis yang berkaitan dengan pembatasan diri sosial dan pembatasan untuk keluar dari rumah ini menyebabkan masalah yang berkepanjangan. Salah satu contohnya misalnya di Wuhan, dikatakan bahwa setelah lockdown-nya usai, banyak kasus-kasus perceraian yang terjadi. Beberapa negara melaporkan juga adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga akibat kondisi ini. Kalau kita mau bicara tentang apa itu kondisi yang sangat berat berkaitan dengan PSBB dan dampaknya sampai menyebabkan cabin fever syndrome, itu kita bisa tonton film yang terkenal dari Jack Nicholson yang berjudul The Shining. Ini adalah salah satu film yang film horor sebenarnya, walaupun itu sangat berlebihan, dan kita bisa lihat ternyata orang yang ditinggalkan di dalam suatu isolasi itu bisa mengubah kepribadiannya. Namun ini tentunya hanya film, belum tentu apa yang terjadi ke depannya akan sama seperti yang dialami oleh si Jack Nicholson di dalam film tersebut. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah teman-teman mungkin harus mulai belajar untuk ikhlas menghadapi situasi ini. Mengapa saya bilang ikhlas? Karena memang kedepannya pun kita mungkin akan terus mengalami apa yang dialami pada kondisi saat ini. Maksudnya adalah ketika misalnya sudah pembatasannya direlaksasi, maka kita lihat bahwa mungkin kita tetap harus menggunakan masker, tetap menjaga jarak dengan teman kita, dan kemudian juga tidak bersalaman tangan seperti sebelumnya. Kondisi ini mungkin merupakan suatu keadaan yang baru, a new normal life buat kedepannya. Dan kerelaan terhadap kondisi ini juga akan berakibat dampaknya bagus untuk kesehatan jiwa kita. Kalau kita terus menolak, merasakan tidak nyaman, tentunya akan juga berakibat kepada kondisi kita. Akibatnya bisa mengarah ke gejala-gejala depresi.
Ini sudah terbukti pada beberapa kasus pasien di dalam praktek saya sehari-hari, di mana orang itu mulai mengalami gejala-gejala gangguan kembali, kecemasannya kambuh, depresinya kambuh, sulit tidur, akibat kondisi COVID-19 ini. Di awal mungkin kita melihat adanya kondisi ini berkaitan dengan situasi COVID, di mana kekhawatiran akan mendapatkan gejala-gejala yang sama dengan orang itu dan menyebabkan kita khawatir. Tetapi ketika kita mulai tahu bahwa 80% dari kasus ini sebenarnya tidak bergejala atau gejalanya ringan, maka kita mulai agak sedikit lega. Namun karena kita terisolasi, tidak bisa kemana-mana, tidak boleh ngapa-ngapain, maka ini menyebabkan kita menjadi khawatirnya bukan lagi terkait dengan COVID, tetapi karena kebosanan yang membuat kita tidak nyaman ke depannya. Dan ini sebenarnya dampaknya bisa lebih berlanjut daripada dampak fisik daripada kondisi COVID itu sendiri. Untuk itulah kita perlu untuk tetap belajar bagaimana beradaptasi dengan kondisi kita, tetapkan kepada diri kita batasan-batasan yang perlu kita lakukan. Kalau kita memang di dalam rumah merasakan bosan, kita mungkin bisa sedikit keluar untuk berjemur atau bersosialisasi dengan tetangga, tetapi ingat harus tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Lakukanlah upaya cuci tangan setelahnya. Ini yang bisa kita lakukan. Kita bisa tetap berolahraga, bermain di taman, asalkan tetap menjaga jarak seperti itu. Ini untuk membantu kita mengurangi dampak dari cabin fever syndrome tersebut. Dan kalau kita bicara tentang kedepannya, maka mungkin kita perlu menyadari bahwa keadaan ini merupakan sesuatu hal yang bisa terjadi pada siapapun. Cara kita mengelola pikiran dan perasaan kita, merelakan keadaan diri kita untuk berhadapan pada situasi ini dan segera beradaptasi adalah salah satu cara yang dianggap paling bisa membantu kita untuk mengatasi gejala ini. Dan salah satu hal yang penting adalah tetap batasi informasi yang terlalu masif, yang terlalu banyak, dan juga yang terlalu banyak yang hal yang buruk. Bangkitkanlah optimisme kita, bangkitkanlah sesuatu yang bisa membuat kita lebih baik lagi menghadapi situasi ini ke depannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan yang bersih pakai sabun, dan jaga jarak kita supaya kita bisa terhindar dari virus corona ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.